Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas pajak penghasilan pasal 24. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lydia, NIM 2122018, dan rekan saya Vivinella Winisari, NIM 2122025. Baiklah, pertama-tama kita harus tahu apa itu PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri. Lampiran yang dibutuhkan wajib pajak saat menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan di atas disampaikan dengan penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan PPh. Penggabungan penghasilan. Jumlah penghasilan berasal dari penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang berasal dari usaha. Penggabungan dilakukan dalam tahunan diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak saat dividen diperoleh. Perolehan dividen dalam ditetapkan sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh. Badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, jika tidak ditentukan batas waktu atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh saat diperolehnya dividen atau pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Penentuan besarnya dividen yang digabungkan dengan penghasilan lainnya dihitung berdasarkan besarnya proporsi pemilik saham pada badan usaha di luar negeri atas laba setelah pajak. Apabila terjadi pembagian jumlah dividen yang melebihi perhitungan wajib pajak, maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam SPT tahunan PPh pada tahun dibagikannya dividen tersebut. Selanjutnya, penentuan sumber penghasilan. Yang perlu diperhatikan pada penentuan sumber penghasilan yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Maka sumber penghasilannya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar tersebut berkedudukan. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan, jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar tersebut berkedudukan. Yang kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilannya adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha. Selanjutnya, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan atau ketentuan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia. Hanya pajak langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut.
Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan lainnya di luar negeri, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan sebagainya. Yang kedua, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan penghasilan. Besarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah nilai terendah di antara 3 perhitungan ini. Yang pertama, total PPh terhutang. Yang kedua, penghasilan neto luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. Yang ketiga, PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan. Perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri. Jika terjadi kerugian, maka sejumlah kerugian dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau dalam negeri. Berikut ini perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan. Yang pertama, menghitung total PKP. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan. Penghitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri. Jika terjadi kerugian, maka sejumlah kerugian tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau dalam negeri. Berikut ini perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan. Yang pertama, menghitung total PKP. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan di negara A sesuai perbandingan penghasilan. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di negara A. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan. Penghitungan PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Jika diperoleh penghasilan luar negeri, maka besarnya batas maksimum kredit pajak negeri dihitung untuk masing-masing negara atau per country limitation. Berikut ini perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan. Yang pertama, menghitung total PKP. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan masing-masing negara. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri untuk masing-masing negara. Pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri membuat besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada perhitungan semula. Selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak. Terdapat 3 formulir yang harus diisi, yaitu formulir SPT 1771, yang kedua formulir SPT 1770, dan formulir SPT 1770S. Pembetulan SPT karena perubahan penghasilan luar negeri. Yang pertama, apabila terjadi koreksi fiskal luar negeri yang menyebabkan adanya tambahan penghasilan luar negeri yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang lebih besar daripada yang dilaporkan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka kemungkinan PPh terutang di Indonesia juga kurang dibayar. Yang kedua, apabila terjadi koreksi fiskal luar negeri yang menyebabkan adanya penurunan penghasilan luar negeri yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang lebih kecil daripada yang dilaporkan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar, maka kemungkinan PPh terutang di Indonesia juga lebih dibayar. Pembetulan SPT karena perubahan penghasilan luar negeri. Cara perhitungannya, yang pertama, membandingkan 3 hitungan berikut dan diambil angka terendah. Hitungan pertama yaitu PPh terutang, hitungan kedua penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan dengan PPh terutang. Hitungan ketiga, PPh terutang dibagi dengan
tarif pajak di luar negeri kemudian dikalikan dengan penghasilan di luar negeri. Yang kedua, membandingkan tarif pajak di luar negeri dan tarif pajak efektif atas PPh terutang. Jika tarif pajak di luar negeri lebih rendah daripada tarif efektif PPh terutang, kredit pajak luar negeri sama dengan PPh dibayar atau terutang di luar negeri. Sebaliknya, jika tarif pajak lebih tinggi, kredit pajak luar negeri sama dengan perbandingan penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak kemudian dikalikan dengan PPh terutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.